Halo anak-anak, apa kabar semua? Gua harap semua sehat ya. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat biarpun kita tidak bisa tatap muka. Harus lebih semangat menjalankan aktivitasnya. Jangan bermalas-malasan. Oke, gua harap semua tambah rajin ya. Jangan malahan di COVID ini semangat kita malah menurun. Tuh. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan di bab 1 kita pembelajaran mengenai gerak pada makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Indikator atau tujuan pembelajaran kita itu mendeskripsikan konsep gerak. Nah, apa sih itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan lain. Nah, maksudnya di sini adalah perubahan posisi awal. Benda dikatakan bergerak itu adalah mengalami perubahan posisi. Contohnya, penumpang dalam kereta. Nah, gerak ini ada macam-macamnya. Ada gerak semu. Gerak semu ini adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya, saat berkendara seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil. Padahal mobil ya bergerak. Contoh lainnya bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Bulan. Saat kita berjalan di malam hari, seolah-olah bulan yang mengikuti kita. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak semu. Seolah-olah dia bergerak, garis besarnya. Nah, ada gerak kecepatan relatif. Artinya, gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Bagi benda lain, suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Seberapa cepat benda itu bergerak juga bergantung dari posisi melihatnya. Kita bisa lihat contoh dari gerak relatif. Nah, ini dia. Jika diketahui 13 benda yang bergerak seperti berikut, maka hitunglah kecepatan relatif A dilihat oleh B. B, kecepatan relatif B terhadap C. Nah, kita lihat ada A, B, dan C. Nah, kita lihat tanda panahnya itu adalah saling ke kanan, A dan B. C, dia ke kiri. Nah, posisi di sini kalau dia posisi ke kiri itu adalah negatif, sedangkan arahnya ke kanan itu adalah positif. Nah, kita lihat yang A, kecepatan relatif A dilihat oleh B, ya kan? Oke. Kenapa ini Ibu disimbolkan dengan V? Nah, kita pelajari nanti pelajaran berikutnya. Selesai ini kita akan pelajari simbol-simbol dari V. Kecepatan itu disimbolkan dengan V, ya. Jadi VB dikurang VA. Jadi 30 dikurang 20 sama dengan 10 meter per sekon. Yang B, kecepatan relatif terhadap C. Tadi Ibu bilang bahwasanya kalau panahnya ke arah ke kiri, dia akan negatif. Ya. Kecepatan relatif B terhadap C. VC dikurang VB. Jadi negatif 40 dikurang 30. Jadi 50. Oke, kita lihat. Kita akan pelajari apa sih perbedaan dari kelajuan, kecepatan, jarak. Kan? Oke, nih perpindahan. Lihat. Perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa sih bedanya perpindahan dan jarak itu? Ya, kita lihat sama-sama. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jarak
adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Sedangkan kecepatan, seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Ulangi. Perpindahan itu merupakan perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jarak, lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Sedangkan kecepatan, seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan, seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, seperti itu. Ada sebuah soal di sini. Kamu bisa lihat ini adalah lapangan, ya kan? Nah, si Trino. Kita bisa lihat si Trino mengalami perpindahan. Kamu bisa lihat tanda panah ke bawah. 15. Nah, jaraknya itu ada buat 10, 30, 15, 10, 20 dan 50 meter. Itu adalah sebagai jarak. Dia melintasi 10 dengan jaraknya itu adalah 10, 30, 15. Itu adalah jaraknya sampai ke 50. Nah, tinggal tambahkan berapa hasilnya. Sedangkan perpindahan, dia mengalami sebuah berpindah dari titik A ke titik B. Nah, dia 15 meter gitu. Perpindahannya 15 meter. Oke, contoh kedua, kalau belum paham, kita lihat contoh kedua. Ini ada sebuah lapangan sepak bola 50 kali 100. Oke. Di sini berapa sih Ibu perpindahannya? Itu. Tadi kan di contoh yang A kan dia mengalami perpindahan yaitu 15. Tuh, 15 meter. Itu adalah perpindahannya ya, Nak, bukan jaraknya. Nah, sedangkan di contoh kedua, kita lihat. Tadi lapangannya itu 50 kali 100. Oke. Nah, itu adalah jaraknya. Perpindahan, tadi dia, jadi A ke B, D itu adalah 100. D ke C itu adalah 50. C ke B itu adalah 50. B ke A adalah 50. Sorry, C ke B itu adalah 100. B ke A itu adalah 50. Nah, perpindahannya, ya, karena dia tidak mengalami perpindahan, jadi perpindahannya itu adalah 0. Gitu. Nah, untuk menentukan lebih lanjut, lebih pahamnya, kita akan masuk ke contoh soal. Menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kali ini kita akan membahas rumus di mana kita akan lebih paham lah di sini. Oke. Rumus yang sangat mudah kita ingat seperti ini. Jarak, waktu, kecepatan. Bagaimana sih Ibu untuk lebih tahu, kita lebih paham, biar tidak bingung. Kalau jarak yang ditanya, apalah rumusnya? Kalau waktu yang ditanya, bagaimana rumusnya? Kecepatan yang ditanya, bagaimana rumusnya, ya kan? Oke, kali ini kita akan berhubungan dengan Pak Jokowi. Nah, kamu bisa lihat segitiga yang merah, JKW, Jokowi, Pak Jokowi, ya kan? Oke, J itu adalah jarak. Nah, tadi Ibu bilang tadi kita yang biasa disimbolkan itu adalah S. Ya, disimbolkan itu S. Satuannya itu adalah meter. K, kecepatan. Nah, tadi udah Ibu bilang kita akan membahas simbol-simbol dari rumus. Ya, kecepatan sama dengan satuan meter per sekon. W, waktu. Atau dalam fisika sering digunakan itu T atau time, waktu. Satuannya adalah sekon. Oke. Kita lanjut.
jika jarak yang ditanya atau sekon sama dengan K dikali W. Bisa kamu lihat itu adalah yang segitiga itu J. J per KW. Kalau J yang ditanya tinggal kalikan kecepatan kali W. Gitu. Oke, kalau kecepatan Ibu yang ditanya, ya kamu perhatikan Pak Jokowi, J sama dengan K sama dengan J per W. Ya, K sama dengan J per W. Bisa kamu lihat itu di segitiga yang merah yang buat sebelah kiri. Jika K-nya, J-nya kan di atas, tarik ke bawah per W. Tuh. Jadi Bu, kalau waktu yang ditanya time, kalau waktu sama W sama dengan tadi J per K. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, kota A dan kota B berjarak 60 km. Budi berangkat dari kota A ke kota B mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jarak. Yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan Budi? Nah, untuk mengerjakan sebuah soal fisika, kita harus paham dulu. Kita harus buat diketahuinya yang ditanya. Nah, baru kita jawab. Oke, yang di sini diketahui. Jarak disimbolkan biasa adalah S sama dengan 60 km. Nah, Ibu dari mana sih ini untuk bisa diketahui? Ya, dibaca soalnya. Dipahami. Kecepatan. Kecepatannya berapa? 40 km per jarak. Nah, yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan Budi? Nah, itu dia. Waktu, time. Yang ditanya. Kita jawab, waktu. Nah, rumus waktu tadi adalah W sama dengan J per K. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kita langsung menjawab. Nah, W-nya berapa? W itu adalah yang ditanya ya. Waktu. J jarak. Jaraknya 60, sedangkan kecepatannya 40. Nah, kenapa Ibu jadi 3/2 ini? Sama-sama dibagi berapa? Yuk. Sama-sama dibagi berapa dia? Sama-sama dibagi 2. Ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. 3/2. 3 bagi 2 sama dengan 1,5 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan Budi itu adalah 1,5 jam. Oke, contoh yang kedua. Arya berjalan ke sekolah berjarak 180 meter dalam waktu 4 menit. Tentukan kecepatan Arya berjalan ke sekolah. Nah, kita sama-sama membahas. Jangan lupa kita harus pahami dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Jangan salah. Salah rumus, salah jawaban. Itu. Jarak sama dengan 180 meter. Arya berjalan ke sekolah berjarak 180 meter. Nah, dalam waktu time. Waktunya diketahui nih. 4 menit. 4 menit ya. Nah, kita lihat satuan dari waktu itu adalah sekon. Sekon per detik itu sama. Nah, sekon per detik itu sama. Nah, kita lihat kalau per menit itu harus kita ubah ke detik. 4 kali 60 detik sama dengan 240 per sekon. Oke, yang ditanya di sini adalah tentukan kecepatan Arya berjalan ke sekolah. Nah, tadi kecepatan. Apa rumus dari kecepatan? K. Lihat. Yang
segitiga merah, K sama dengan J per W. Ya, K sama dengan J per W. Jadi, kita masukkan. J-nya berapa? Jaraknya berapa? 180. Oke, waktunya 240. Lihat. 108 sama-sama dibagi berapa ini? Ayo. Bagi 6 ya. 118 dibagi 6. Kita matikan nolnya dua-duanya. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 24 dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke, hasilnya adalah 1,6 meter per sekon. Oke, sampai di sini Ibu harap semua paham ya. Nah, untuk lebih mantapnya, kamu harus berlatih soal. Kamu harus berlatih dengan UK atau uji kompetensi. Pertama itu banyak soal pembahasan dengan jarak, waktu, kecepatan, membahas seperti ini. Nah, untuk video selanjutnya, Ibu akan berusaha untuk membuat secepat mungkin ya. Oke, semangat ya. Semangat untuk menjalani aktivitas. Nggak tahu aku.